Halo, selamat sore semuanya. Saya sedang mau uji coba dulu nih. Halo, selamat sore semuanya. Sebenarnya sekarang belum memulai, tapi saya sedang mau uji coba dulu dengan Ibu Nur. Mohon ditunggu sebentar ya. Coba dicari. Sepertinya beliau belum masuk. Halo, selamat sore semuanya. Kita tunggu. Hai Gia. Selamat sore semuanya. Sebentar ya, saya menyalakan lebih awal karena kebetulan mau uji coba dulu. Ini baru pertama kali Ibu Nur via IG Live. Hai Dokter Sari, ada ya Dokter Sari? Nah, sudah masuk nih Ibu Nur Subakat, Dokter Honoris Causa. Dokter. Assalamualaikum. Ini harus disesuaikan memang Bu posisinya kalau berdua langsung enggak pas. Jalan dulu deh. Ini diganjel apa ya? Ini deh enggak. Suka enggak pas ya, memang Bu. Enggak apa-apa Bu. Diganjel Bu, buku bisa enggak ya? Ini. Ini soalnya kurang. Eh, 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 jadi kurang ini. Mana sini? Ini lagi jatuh. Udah, oke. Udah, sudah pas sekali. Assalamualaikum Ibu Nur Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengeran ya suara saya? Bisa Ibu, segar sekali, Masya Allah. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, suaranya jelas Bu, layarnya juga jelas. Tapi suara Mbak Besti kok kurang Agak kresek-kresek ya Bu? kurang kurang kencang. Tapi kedengeran sih, kan sih. Oh, tapi kresek-kresek nggak ya? Apa suara saya jelas? Oh, enggak ya? Ya, Enggak. Oke, baik, jelas Bu. Sehat ya Ibu? alhamdulillah sehat. Keluarga sehat. Oke, kita akan mulai jam 4 sore ya Bu ya, Baik. untuk Ya, diskusinya. kita tunggu 3 menit. Oke. Iya, baik Bu. Kita tunggu lebih ramai lagi sambil saya umumkan juga nih Bu di um,
Instagram biar lebih ramai. Baik. Sebentar. Oke, gak apa-apa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Nurhayati Subakat, Dokter Honoris Causa Dokter DRA Nurhayati Subakat. Selamat sore para ayah bunda di sini, kita menyebutnya Aibun. Selamat datang di Tentang Anak. Sore ini kita spesial sekali kedatangan seorang tokoh yang sangat menginspirasi sekali, terutama menginspirasi saya, terutama dalam bekerja dan prinsip-prinsip yang beliau pegang sangat menginspirasi. Mungkin sebelum kita memulai diskusi hari ini, saya akan memperkenalkan sedikit profil dari Dr. Honoris Causa DRA Nurhayati Subakat. Ibu Nur adalah founder dari PT Paragon, atau yang biasa kita kenal salah satu produknya adalah Wardah. Beliau merupakan sarjana farmasi lulusan dari ITB pada tahun 1975 dengan lulusan terbaik. Nah, predikatnya itu tetap ia pertahankan hingga beliau mendapat predikat profesi apoteker pada tahun 1976. Beliau merupakan pendiri yang kita sangat kenal sekali produknya, yaitu Wardah, dan saat ini karyawannya sudah mencapai belasan ribu, dan luar biasa sekali, dan pabriknya itu berluas 20 hektar, benar ya Bu ya? 20 hektar, Alhamdulillah. Kemudian beliau juga termasuk 25 pebisnis perempuan paling berpengaruh di Asia, versi Forbes Asia 2018. Dan kita juga mengetahui bahwa Paragon tidak hanya fokus dalam membangun bisnis, tetapi juga bermanfaat bagi sesama. Termasuk peran Paragon, Wardah yang sangat sering kita dengar di era pandemi ini, dan juga memberikan banyak beasiswa pada para perempuan Indonesia, dan sangat mensupport para perempuan-perempuan Indonesia untuk berkembang, termasuk saya. Terima kasih banyak Ibu Nur dan Paragon dan Wardah sudah mensupport karir saya hingga saya sekolah juga master saat ini di Johns Hopkins. Oke Ibu, boleh coba cek suaranya Bu? Ya, tes. Oh ya. Kedengeran, Mbak? Oh ya, sekarang jelas terdengar Ibu. Nah, 1 menit lagi pukul 4, mungkin untuk teman-teman audiens yang ada di sini, kalau ingin bertanya, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Beberapa pertanyaan sudah banyak sekali, sebenarnya sudah saya kumpulkan di Instagram saya, Bu. Dan banyak sekali yang ingin bertanya kepada Ibu. Dan mungkin ini karena tentang anak dan kami ini lebih fokus di parenting ya, Bu. Jadi banyak sekali yang ingin dikulik tentang pengalaman ibu ketika menjadi istri ibu dan menjadi orang tua sekaligus pengusaha. Oke, sudah memasuki pukul 4. Seperti Ibu jelas suaranya kalau saya lagi nggak jelas, coba Ibu bicara. Assalamualaikum, Besti. Waalaikumsalam Ibu Nur. Cukup jelas terdengar. Oke, mungkin langsung saja ya Bu ya, pertanyaan pertama. Mungkin yang kita tahu bahwa apa yang terjadi pada seseorang di masa kecil sangat menentukan masa depannya menjadi seperti apa ia ketika dewasa. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Ibu Nur, bagaimana pengalaman Ibu ketika masa kecil, nilai-nilai apa yang sangat Ibu pegang dari masa kecil Ibu yang membentuk Ibu hingga sekarang ini? Baik, Dokter Besti. Jadi saya sangat
membekas ya, membekas masa kecil itu karena orang tua saya, bapak saya itu adalah seorang pedagang, tapi beliau juga ketua umum Muhammadiyah. Dan beliau itu sangat sosial gitu ya. Baik. Kita sering diajak gitu ya, sering diajak bersama-sama. Waktu itu tahun 60-an kan masa-masa sulit ya waktu itu, banyak yang pakaian tuh susah banget. Nah, bapak saya itu kita sama-sama beli bapak saya beli bahan gitu ya, terus dipotong bersama-sama 2 meter gitu, terus Ya. dibagi-bagi. Jadi rasa kepedulian ke orang lain itu bapak saya sudah memperkenalkan sama anak-anak. Kemudian satu lagi yang saya membekas juga di hati adalah orang tua itu melatih kejujuran barangkali ya. Jadi Ya. orang itu kan seorang pedagang duit cukup banyak di laci gitu ya. Jadi kita waktu setelah SMP tuh nggak dikasih uang jajan, silahkan ambil duit sendiri. Gitu. Oh, oke. Okay. Ya, tapi tidak satupun anak yang ngambil uang melebihi kebutuhannya. Jadi kalau ada pas sesuatu yang lebih, pasti minta izin. Jadi orang tua itu memberi tanggung jawab sepertinya ya, tanggung jawab dan memberi kejujuran. Gitu. Itu yang sangat membekas di hati saya waktu kecil. Dan kemudian kalau orang tua saya juga dari tahun 60-an itu sudah menyampaikan IPTEK dan IPTEK. Oke, IMTAK dan IPTEK, ya. IPTEK, jadi kita yang SMP-nya masuk pesantren, gitu kan. Terus bapak saya sering menyampaikan orang-orang yang perempuan-perempuan yang sukses gitu. Jadi bapak saya siapa yang dinyanyikan gitu. Ini waktu itu mungkin termasuk tahu ada dokter Zakia ya, dokter perempuan yang pertama dokter dari Mesir, perempuan. Bapak saya sampai bilang, itu Zakia, gitu. Jadi intinya seperti ya harus kalau bisa sih anak-anaknya juga bisa gitu, perempuan yang sukses seperti demikian kalau saya rasakan itu. Jadi semua anak-anak ingat gitu, pesan dari orang tua. Gitu. Nah kemudian kalau ibu saya kan karena bapak saya meninggal kami masih kecil ya. Nah ibu saya kan orang tua tunggal dengan 8 anak. Oh, oke. Okay. Saya selalu sampaikan sama orang tua saya, kita nggak usah khawatir, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Nah itu pun Okay. yang khas tadi. Ibu, maaf suaranya ternyata agak kurang jelas, tapi terdengar semua sih, Ibu. Apa mungkin headsetnya dicopot aja, dicoba dilepas aja ya, Bu? Apa jadi Maaf ini ya. pas? Dicopot aja. Mungkin lebih jelas sepertinya. Oh, saya mendekat gitu ya. Oh ya, ini jauh Nggak bisa lebih dengeran, jelas, Bu. Mbak Mes? Jelas. Cukup jelas, Bu. Oh, ininya. Oh, atau ininya tadi nggak? Ini bisa kedengaran? Jelas sekali, Bu. Sangat jelas. Oh, sangat jelas. Jadi saya nggak usah pakai headset ya? Iya, nggak usah, Bu. Sepertinya nggak usah. Cukup. Oke. Ya. Oke, Ini lebih lebih jelas. jelas? Jelas, Bu. Sebenarnya Baik, tadi baik. juga kedengeran sih, Bu. Cuman kadang kecil, kadang besar gitu. Tapi semuanya jelas terdengar. Wah, jadi luar biasa sekali bahwa sebenarnya orang tua Ibu Nur itu juga pertama memberi kepercayaan dan rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya, kejujuran, dan berbagi itu tadi ya, Bu. Dan lebih menunjukkan dengan menyontohkan ya, Bu. Bukan menyuruh kamu harus ini, kamu Ya, harus itu, tetapi lebih dengan mencontohkan dan itu menjadi suatu ya, pegangan ibu ya. Memberi sampai teladan sekarang. gitu sih orang tua. Iya, jadi kalau bisa dirangkum tadi Putus-putus berarti ya Mbak Mes. putus-putus ya Bu ya. Maaf, Halo? Dokter Misti tadi kok agak putus-putus. Ya, halo, ya, ya. Sekarang udah tadi agak putus-putus. Agak putus-putus sekarang sudah lebih jelas kah Ibu? Maaf. Ya, sekarang udah
Oh, halo. Tapi Sudah masih ya, belum Bu, ya? lancar ya. Iya, Ya, saya juga mendengar suara Ibu juga masih kadang ada, kadang enggak. iya, iya. Eh, Oh, iya. Oke, nggak Baik. apa-apa, Bu, tapi masih bisa terdengar. Oke, em, Ini kayak selanjutnya jadi tadi ya, baik. bisa ya, Bu, ya? Jelas. Maaf, ini ada Ibu mertua juga nonton, Bu. Baik, baik. Ibu, maaf, Ibu Dina. Yang putus-putus, Baik. yang mana, Ibu? Halo? Oh ya, baik-baik, Eh, Bu Nur. tadi eh, ya, ya, ada domestik. Oh iya, oke. Baik, Halo. Ibu. Halo? Saya putus-putus. Suka putus tuh, suka meningkat lagi. Oh, coba. Maaf, Ibu Nur, apa Ibu memakai WiFi atau internet handphone? Saya pakai apa pakai iPhone aja ya. Internetnya WiFi atau handphone? Habisnya putus ya. Oh, udah mix orang Oh, atau atau WiFi-nya dicoba kurang dimatikan, itu ya. Bu. Maaf. Ya, tadi kurang tadinya kurang. Oh, boleh Iya, dicoba. maaf saya Iya, baik, Bu. Boleh dicoba. Nggak apa-apa, Bu. tes tes suara saya kedengeran Mbak Mesti? Mantap, Bu. Oh ya oke. Saya pasang ini dulu ya. Oh, baik, Bu. Ya. Untuk para audiens, jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti saya coba tanyakan juga ke Ibu Nur. Um, jadi saat ini Baik. untuk para audiens. Oh baik, jelas sekali Bu. Sangat jelas. Oh, Terima kasih. oh, Tadi belum oh tadi kejawab kali ternyata. kurang itu tadi apa? eh kurang kurang nancep ininya. Oh iya, 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 iya. iya. Udah kedengaran Baik ya? Bu. Ya, Alhamdulillah baik, sangat baik, jelas baik, Bu. baik. Oke, baik Bu. Jadi Baik, baik, tadi baik. dari Baik. Jadi saya coba untuk rangkum lagi dari yang Ibu sampaikan bahwa orang tua Ibu yang paling berkesan pertama adalah mengajarkan berbagi, Ya, kemudian baik. juga kejujuran, tanggung jawab, dan Ya, kepercayaan bahwa anak-anaknya baik. akan melakukan yang baik. Baik, Oke, baik. baik. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, mungkin orang-orang sebagian besar mengetahui Ibu ketika Ibu sudah menjadi seperti saat ini, bahwa dengan Ya, Paragon, dengan kesuksesannya gitu. ya, ya, ya. Tapi mungkin bisa diceritakan sedikit, saya pernah mendengar ada beberapa kegagalan yang Ibu alami. Nah, bisa Ibu ceritakan nggak? Apa sih kegagalan Oh orang ya. sukses seperti Ibu dan bagaimana Ibu menghadapinya? Ya. Jadi alhamdulillah kan saya waktu lulus apoteker itu lulus terbaik ya. Jadi Ya, pasti dalam pikiran kita kalau lulus terbaik pasti dapat gampang cari pekerjaan gitu ya. Dan betul. kemudian waktu itu sebetulnya
Ya, ya. Kemudian ibu saya sebetulnya waktu itu menganjurkan kalau jadi dosen gitu kan, kemudian sore buka apotek gitu, sebagai apoteker kan. Tapi saya daftar jadi dosen ternyata nggak diterima. Jadi 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 ya saya pikir ya saya nggak tahu walau-walam ya kenapa lulusan terbaiknya nggak Iya, diterima gitu kan. iya. Ya, terus saya cari apa melamar kerja di beberapa tempat itu pun mereka nggak terima gitu kan. Akhirnya ya saya Hmm. pernah kerja di apotek di apotek di Tasikmalaya ya Tasikmalaya. Nah ternyata tuh apoteknya juga gimana ya ada masalah gitu ya. Saya akhirnya cuma 3 bulan di sana. Terus ya Oke. akhirnya saya dan itu juga karena orang tua juga orang tua saya waktu itu tinggal sendirian di Padang kota Padang karena semua anak-anak kan udah di Bandung dan kemudian kakak saya tadinya yang ada di Padang itu juga ke Bandung karena suami kakak saya itu lagi ngambil dokter spesialis waktu itu di Padang nggak bisa jadi terakhirnya harus ngambil di Jakarta sih tapi kakak saya tinggal di Bandung jadi Baik. lebih saya ya udah saya pulang kampung istilahnya. Saya kerja di rumah sakit sebagai kan sebagai tenaga honorer lah, kan nggak langsung bisa jadi PNS gitu ya. Iya. Ya saya ingat waktu itu sebagai tenaga honorer tuh gajinya 20.000 per bulan kayak gitu. Per bulan, Bu. Jadi iya, tapi jadi kalau saya ingat itu saya hitung dengan nasi bungkus gitu ya. Inflasi. Ya kira-kira kalau sekarang itu sekitar 1,5 juta lah. Tapi kan di bawah UMR ya. Jadi Iya. seorang apoteker gajinya di bawah UMR gitu. Tapi bagi saya ya saya jalanin saja. Nah setelah sekarang saya merasa oh ternyata eh, saya nggak terima jadi dosen. Saya banyak pengalaman itu Allah memberi yang lebih baik gitu. Saya juga waktu itu kan setelah kerja di rumah sakit itu terus menikah ke Jakarta. Sampai Jakarta saya cari pekerjaan juga di apotek di daerah Kampung Melayu ya. Kampung Melayu kan daerah yang kurang kurang inilah ya. Apotek kecil itu pun mereka nggak terima. Tapi seminggu setelah itu saya malah ada yang ngasih tahu ada pabrik industri kosmetik multinasional cari apoteker. Oh, Saya oke. saya lamar langsung langsung diterima di mana gajinya 4 kalinya apotek tadi. Nah, Oh ya jadi di ampun, sana emang jalannya. iya, jadi dalam perjalanan ini saya merasa ya kegagalan-kegagalan yang lalu itu ya ternyata Allah memberi yang lebih baik. Itu sih saya Oke. rasakan. Jadi saya yakin sekarang apapun yang kita dapat itulah yang terbaik ya. Jadi mungkin kita tadinya kecewa ternyata Allah memberi yang lebih baik. Seperti itu sih Mbak Turmesti Nah, ininya. saya penasaran nih Bu, dengan adanya Ya, penolakan itu kan tadi Ibu cerita ya ditolak jadi dosen, kemudian di ya, ya. apotek juga ditolak. Apakah Ibu sempat merasa down, kecewa, atau rendah diri seperti itu? Atau malah Ibu semakin, oke saya bisa buktikan gitu? Waktu itu sih ya saya sih memang kayaknya ya sedih juga ya. Sebetulnya saya lebih sedihnya itu saya bukan ke sayanya ya. Berarti saya belum bisa memberi sesuatu ke ibu saya gitu. Sebetulnya itu. Kan pasti Oh, orang tua kan mengharapkan anaknya lulus. eh, jadi kalau bagi saya sih ya uang segitu ya cukup-cukup aja sih untuk makan gitu kan. Tapi kan saya merasa bersalah gitu sama orang tua belum memberi sesuatu yang terbaik itu sebetulnya sih Mesti saya waktu itu tapi waktu itu saya ingat ya waktu saya nggak diterima di apotek itu waktu sih kan naik bus ya di Jakarta sepanjang bus tuh saya selalu berdoa mudah-mudahan Allah memberi pekerjaan yang terbaik gitu ya. Ya alhamdulillah 1 minggu baik. setelah itu ada teman saya ngasih tahu, ada loh itu industri kosmetik cari apoteker. Saya ngelamar ke sana langsung diterima dengan gaji 4 kalinya apotek tadi gitu. Oh, oke. Luar Ya biasa jadi Bu, Masya Allah. ya ya. Kemudian satu lagi waktu saya udah enak kan kerja 5 tahun,
Ada bos yang kurang nyaman lah gitu ya, yang membuat saya akhirnya juga mundur. Nah, jadi akhirnya kan Oh, kekecewaan ternyata oh itulah jalannya. Akhirnya saya bikin industri kosmetik kayak begitu. oke. Domestik. Jadi Ya. semua itu kembali lagi bukan rencana ibu dari awal ya, dari setelah lulus Ya, sekolah ya saya mau betul jadi betul. entrepreneur gitu. Enggak ya Bu ya, tetapi bagaimana Iya, ibu enggak, ya, memahami jalan hidup ibu, kemudian ketika gagal Tuhan pasti ya, punya jalan yang lebih baik gitu, dan ibu ikutin ya aja betul. jalan itu gitu ya Bu ya, Iya, iya sehingga betul akhirnya betul. seperti Ya, sekarang. ya, Nah, kalau saya ya, boleh tahu Bu, ketika ya, ibu menikah, itu kan tadi ibu ya, ketika bekerja ya di. ya, ya, Nah, kemudian ya, boleh ibu ceritakan kemudian ibu kerja, kemudian punya anak. Nah, itu ya, bagaimana Bu? ya. Jadi saya kan saya menikah waktu saya kerja di rumah sakit di Padang kan. Terus Ya. kemudian suami karena di Jakarta, ya saya pindah ke Jakarta gitu kan. Nah, jadi sampai Jakarta, ya saya coba cari kerja lagi karena waktu itu ya saya merasakan di ilmu yang saya dapatkan harus juga ya kita pergunakan gitu kan. Walaupun dari suami juga sudah ada penghasilan, tapi maksud saya ya sayang sih ilmu yang kita dapat kita nggak amalkan gitu ya. Jadi waktu itu saya mulai bekerja lagi kan di industri kosmetik itu waktu saya punya anak pertama Oh, baru oke. baru bayi sih waktu itu ya, baru bayi habis melahirkan, jadi nggak berapa bulan habis melahirkan ya saya bekerja. Nah tapi saya minta bekerjanya part time, jadi nggak full. Jadi sehingga saya masih sempat lah, maksudnya beresin anak-anak dulu gitu ya, baru berangkat, dan saya pulang juga nggak terlalu sore, seperti itu sih. Jadi, nah kemudian waktu saya sudah punya usaha juga, saya usahakan berangkat ke pabrik gitu kan, pabriknya di Tangerang ya waktu saya sudah punya usaha. Saya usahakan saya berangkat ke pabrik begitu anak-anak udah berangkat sekolah, Oh dan saya iya, usahakan pulang sebelum anak-anak pulang. Jadi mereka ya merasa ya ibunya ya ada. nggak ada kayak gitu sih. Ya seperti itu, Dokter Mesti. Ya, Oke, wah menarik sekali. Tapi Ibu ingin memastikan kehadiran Ibu tidak iya hilang betul. gitu ya Ya, dengan Ibu ya, bekerja. ya, Nah, yang saya ya betul. penasaran Bu, bagaimana ketika anak-anak Ibu waktu masih kecil, terutama kan 2 tahun pertama tuh Bu, kalau dari segi Ya, medis dan ya. psikologis paling penting. Bagaimana kehadiran Ibu? Jadi gini, kalau kalau anak-anak masih terlalu kecil waktu masih mereka bayi gitu kan ya, yang penting kan kita menjaga makanannya ya, kebersihannya, dan ini yang saya rasakan memang kita perlu ada yang support kita gitu ya. Iya, Saya sering sekali mengasih tahu suksesnya perempuan kalau perempuan tuh bisa mencari asisten rumah tangga gitu kan. Nah saya merasakan asisten rumah tangga ini yang paling penting karena saya kan nggak punya orang tua, nggak punya saudara di Jakarta, kebayang ya. Jadi kalau kita nggak punya asisten rumah tangga yang baik, saya pernah waktu itu eh, kebetulan si mbaknya lagi pulang gitu ya, padahal saya harus ke pabrik, ada satu yang urgent, saya harus ke pabrik. Waktu itu kan belum ada daycare yang seperti sekarang ya. Susah sekali tuh mencari daycare yang baik. Akhirnya saya titipin anak saya ke saudara saya jauh di Romangun, pada saya tinggal di Kebayoran Lama. Jadi saya juga pernah merasakan itu, titipin anak dulu ke saudara baru pergi gitu, seperti itu. Tapi pokoknya saya usahakan bagaimana kalau kita pergi anak kita ada yang menjaga dengan baik. Seperti itu sih oke, yang luar saya kira biasa. itu ya. Oke, Ya, luar biasa Bu. ya, Jadi
saya ada baca interview ibu waktu anak-anak masih kecil tuh, ibu keluar waktu dari perusahaan yang kosmetik itu anak ibu udah 3 atau masih 1 waktu itu yang keluar dari perusahaan? Saya keluar, saya keluar dari kerja itu setelah punya anak 3. Setelah anak punya Oke. 3, ya tadinya kan tadinya saya bekerja di sana tuh diberi waktu fleksibel gitu ya. Jadi saya dikasih waktu fleksibel, jadi saya berangkat nggak terlalu pagi, jadi ngurusin anak dulu baru berangkat. Nah terus kalau pulang sih sore memang. Nah kemudian itu yang saya cerita, tiba-tiba ada bos baru yang mengharuskan saya nggak boleh ada flexible hour gitu. Kamu harus kerja full time. Akhirnya ya udah saya mundur gitu. Sebetulnya saya udah nyaman di sana sih, tapi akhirnya saya pilih mundur waktu itu, demikian sih. Jadi tetap terlihat bahwa prioritas Ibu Nur adalah tetap ya Bu, walaupun bekerja, keluarga tetap prioritas utama. Jadi ketika waktu itu bisa part-time, makanya Ibu kerjakan. Tetapi ketika harus full-time, beban ya Bu buat Ibu untuk meninggalkan keseluruhan anak. Kembali lagi ke support system yang tadi. Nah kemudian jeda berapa lama tuh Bu akhirnya Ibu memutuskan untuk memiliki keberanian membuat usaha rumahan? Jadi begitu saya sudah mundur, ya saya mikir, saya kan waktu itu lihat ini usaha walaupun perusahaan itu besar ya, saya lihat ini bisa saya bikin kecil-kecilan karena saya punya latar belakang farmasi ya. Ya nggak berapa lama sih saya udah mulai buat kecil-kecilan. Nah ini sebetulnya kan saya hanya bisa membuat ya. Saya sebetulnya nggak bisa menjual, nggak punya pengalaman jual. Nah ini yang saya rasakan, kita perlunya silaturahmi ya. Akhirnya saya sering ya kenal sama tetangga saya nawarin, karena dia pernah kerja di salon, coba saya kenalin ke salon gitu. Ya akhirnya ternyata alhamdulillah karena barangnya bagus gitu kan, harganya bersaing, ya nggak sampai 1 tahun kita coba jual di pinggir dulu daerah Tangerang, itu udah pada ngambil produk kami, kayak begitu sih, Dr. Besti ceritanya. Oke Bu, ini sekitar tahun 85 ya Bu ya, kalau nggak salah baca. Iya, tahun 85, iya. Oke, dan itu Ibu jadi nggak lama setelah saya, nggak lama setelah saya berhenti ya saya langsung mulai. Kayak gitu. Oke. Jadi memang Ibu memanfaatkan apa yang sudah Ibu dapat dari pengalaman baik sekolah, kemudian Ibu bekerja, langsung Ibu coba aplikasikan. Dan awalnya itu dimulai kecil dulu ya Bu, saya dengar Ibu memulai hanya dengan 2 karyawan ya Bu. Iya, betul. Ada orang karyawan, itu pun juga asisten rumah tangga sebetulnya sih. Dan Ibu juga sempat berjualan dari rumah ke rumah dulu ya Bu? Iya, pernah dicoba, tapi nggak sukses. Kemudian akhirnya karena adanya networking, silaturahmi, dan itu yang sangat penting membantu Ibu akhirnya bisa semakin berkembang usahanya. Iya, betul. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan selanjutnya, ketika Ibu setelah mulai usaha, naik usahanya, apakah ada sesuatu masalah atau sesuatu yang membuat Ibu sedih atau turun semangatnya? Dalam perjalanan saya memang pasti ada kendala-kendala dalam usaha ya. Tapi saya tuh nggak pernah merasa terus sedih gitu ya, nggak juga sih. Jadi ya dalam perjalanan usaha karena saya belum biasa ya, kadang-kadang ada aja salesman yang nakal, yang nggak yang bawa kabur uang gitu ya. Tapi bagi saya itu kan semua kita jalanin aja. Dan kemudian yang mungkin ujian yang cukup besar adalah tahun 90 ya, saya kebakaran rumah dan tempat kan home industry ya, jadi rumah dan tempat usahanya kebakar. Kondisinya waktu itu boleh dikatakan minus.
Kenapa minus? Karena saya punya utang sama supplier dan kemudian punya piutang toko-toko itu karena faktornya banyak yang udah kebakar mereka mau bayar. Nah, ini yang saya rasakan kenapa saya bisa bangkit kembali waktu itu. Yang saya ingat waktu itu adalah karyawan. Walaupun karyawan baru 25 orang ya, tapi biasanya kalau saya tutup berarti mereka nggak punya penghasilan. Jadi saya nggak pernah mikirin diri saya. Kalau saya pikirin diri saya waktu itu mungkin lebih baik tutup karena Pak Subakat masih bekerja dan gaji beliau juga lebih dari cukup gitu ya. Tapi yang saya pikirkan adalah karyawan. Kemudian saya pikirkan lagi juga utang. Kalau saya tutup berarti nggak bisa. Nah ini yang saya rasakan dengan karena niatnya hanya membantu orang ya, banyak aja pertolongan Allah waktu itu. Jadi ada kenalan langsung minjamin tempat, kemudian dari supplier karena selama ini juga dipercaya gitu ya. Saya minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Nah, yang ketiga ada kebijakan dari BI waktu itu supaya ngasih kredit untuk usaha kecil. Tadi ada yang ngasih tahu. Saya minta 50 juta malah dikasih 150 juta. Jadi kan nah itu luar saya rasa ya pertolongan Allah yang luar biasa ya. Masa diminta 50 dikasih 150. Nah, itu akhirnya ya saya bisa bangun pabrik kecil dan bisa bangun rumah. Itu sih yang pengalaman di sini. Ya. Nah, itu luar biasa sekali Bu, yang satu yang membuat saya juga semakin penasaran yang Ibu sebutkan bahwa ini bukan semua soal Ibu, tetapi bagaimana Ibu kepikiran karyawan nanti bagaimana gajinya. Nah, kemudian tadi juga saat Ibu nggak keterima kerja, yang Ibu kepikiran ibunya, orang tua Ibu, bagaimana gitu. Nah, ini yang membangun satu rasa penasaran di saya, bagaimana kan senaturalnya manusia itu sangat self-centered dan egonya cukup tinggi. Nah, bagaimana Ibu kok bisa menyingkirkan keakuan Ibu, tetapi lebih memikirkan orang lain? Mungkin ini didikan orang tua kali ya Dokter Besti ya. Jadi kayaknya kok saya ingat itu ya karena orang tua selalu memberitahu kalau kita bagaimana bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Terus orang tua saya suka ngasih tahu tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah gitu ya. Jadi bagaimana kita berusaha kalau kita bisa memberi ke orang lain gitu. Jadi kayaknya itu juga karena orang tua mendidik dari kecil. Kemudian menjadi kebiasaan kan, menjadi dibiasakan, kemudian akhirnya menjadi karakter ya. Kalau udah menjadi karakter tuh kayaknya udah menjadi darah daging ya. Jadi kalau saya lihat itu memang anak-anak kecil, saya perhatikan juga anaknya Dokter Sari ya. Kan dari kecil juga kasih tahu, kita kasih tahu ya. Nah, Sari juga ngasih tahu, kamu gini. Saya ingat saya waktu itu kita lagi piknik gitu ya. Saya ingat ke Malang, dia baru umur 6 tahun tuh. Terus saya tiduran tuh, karena sepi ya saya tiduran, nunggu pesawat, saya tiduran tuh di kursi. Ditegur sama dia, Nek jangan tiduran, nanti orang nggak bisa duduk dong, katanya gitu. Jadi kan, kayaknya sih kecil itu jadi kayak otomatis gitu ya. Nah itu yang saya rasakan juga, anak-anak saya juga begitu. Harman tuh saya ingat waktu itu dia pulang dari sekolah marah sama saya. Ibu gimana sih katanya? Saya nggak tega lihat ada pengemis katanya ngais-ngais makanan di tempat sampah gitu. Harusnya ibu kasih nasi bungkus gratis kayak dekat sekolahan gitu. Ya kok saya juga agak ini ya. Jadi kayaknya memang demikian sih. Jadi didikan dari kecil itu kayaknya membekas gitu ya. Jadi iya, saya juga merasa demikian, kayaknya juga jadi kayak otomatis aja gitu. Jadi dari kecil karena udah diajarkan demikian, ya udah menjadi kebiasaan. Saya rasa seperti itu sih ininya. Dan itu juga menurun ya Bu, dari ibu turunkan ke anak-anak Ibu. Iya, betul. Ibu juga merasa dengan apa sih yang Ibu rasa setelah Ibu bisa berbuat baik kepada sesama? Ketika Ibu telah berbagi, apa yang Ibu rasa dan apa manfaatnya? Saya merasakan ya, mungkin Dokter Besti juga pasti gitu ya, sama saya kira sih kan Dokter Besti banyak berkegiatan sosial juga kan. Jadi
saya merasakan ya beberapa kali gitu ya, ada orang misalnya minta bantuan gitu, saya kasih gitu kan, terus dia cerita gitu kan, saya dengar cerita aja, dengar cerita orang lain, ada saya kasih seorang suatu, itu orang sampai senang banget sujud syukur katanya gitu, karena kamu kasih duit pas dia perlunya sekian gitu. Jadi saya beberapa kali kok orang itu pas keperluan, jadi kita ngasih tuh sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah kita kan mendengar berita itu ya kan merasa orang tuh pasti senang ya. Tapi kesenangan orang itu kan pasti balik ke kita ya. Kita juga masih merasa senang gitu. Itu saya rasakan ya. Jadi itu yang menyebabkan membuat kita semangat ya. Saya kan suka diolok-olok juga sama Salman. Kenapa sih katanya sampai sekarang masih terus aja nggak bosan ngurus usaha gitu kan? Terus saya bilang, ya karena kita tujuannya mengurus usaha ini adalah bisa bermanfaat untuk orang lain, saya bilang ya nggak pernah bosen, saya nggak pernah bosen, malah kalau nggak kerja, malah nggak ngapa-ngapain itu malah bosen gitu ya. Jadi kalau memberi sesuatu ke orang itu kayaknya ya mungkin kegembiraan orang itu balik ke kita gitu ya. Jadi membuat kita semangat kayak itu sih. Saya kira si Dr. Messi juga pasti merasakan demikian kan? Iya betul sekali Bu. Saya sepakat sama Ibu bahwa dengan kita memberi, ternyata kebahagiaannya itu justru yang lebih besar lagi untuk diri kita sendiri. Dan betul. Iya. Dan memang yang saya juga rasakan, saya suka berbagi karena memang melihat orang tua saya berbagi. Seperti Ibu Nur juga melihat orang tua berbagi. Jadi mungkin yang penting untuk orang tua di sini adalah bagaimana kita mencontohkan sendiri, bukan mengajari kamu harus begini, tapi bagaimana kita yang sehari-hari bersikap baik, berbagi, dan betul. bekerja. Oke, luar biasa sekali Bu, Masya Allah. Oke. Nah, kemudian Bu, ada juga yang bertanya begini Bu, kan anak Ibu 3 nih, Pak Salman, Pak Harman, Dr. Sari, 2 itu lulusan ITB ya Bu, yang satunya dokter, luar biasa. Nah, itu bagaimana Ibu bisa memastikan mendidik mereka dengan baik, dan saya tahu mereka juga orang yang sangat humble semua, kemudian juga disiplin. Nah, mungkin tadi kan Ibu sudah sedikit jelaskan bahwa kalau pagi Ibu pegang dulu, kemudian balik sebelum mereka selesai sekolah. Apakah selalu seperti itu? Ya, jadi kalau saya perhatikan ya, saya juga didik anak-anak saya seperti orang tua saya didik saya gitu kan. Jadi orang tua saya tuh kebayangkan Dr. Misty, ibu saya tuh orang tua tunggal dengan 8 anak, ya kan? Ibu saya tuh nggak pernah nyuruh-nyuruh kita belajar. Ibu saya tuh nggak pernah nyuruh-nyuruh kita belajar, tapi dia memberi teladan. Kalau ibu saya itu kan pastilah gimana bekerja keras gitu kan, otomatis kita kan juga jadi rajin ya, kita juga rajin bekerja melihat orang tua kita bekerja. Jadi akhirnya ya kita alhamdulillah kan saya 8 bersaudara tuh 6 orang tuh alumni ITB. Sampai orang nanya itu gimana sih didik anaknya gitu. Saya ingat tuh ya, orang-orang nanya ke ibu saya, emang masuk ITB tuh pakai uang ya, kok bisa diterima gitu. Padahal ya dengan kerja keras anak-anak saja gitu. Nah anak-anak saya juga begitu. Saya nggak pernah nyuruh anak-anak saya belajar. Saya nggak pernah, oh kamu harus belajar. Mereka tuh punya kesadaran sendiri gitu. Ya mungkin kita harus kasih tanggung jawab ya. Jadi mungkin ya kalau Pak Subakan suka cerita ya bagaimana orang kalau nggak sekolah seperti apa, jadi kan suka cerita gitu ya. Terus jadi anak-anak tuh termotivasi sendiri, dia sadar. Jadi sepertinya kalau kita lihat tuh saya pernah mendengar ada suatu filsafat itu ya, orang itu harusnya diolah hatinya gitu kan, diolah hatinya, diolah pikirannya, baru diolah tangannya gitu. Jadi hati dulu yang kita himbau ya. Jadi kalau orang udah hatinya dapet tanpa disuruh-suruh. Jadi anak saya itu nggak pernah saya suruh-suruh, malah mau UPTN itu saya ingat waktu Dr. Sari mau UPTN sampai belajar sampai jam 11 malam. Udahlah kamu nggak usah belajar sampai jam 11 malam. Saya dulu nggak belajar juga nggak sampai jam 11 malam gitu kan. Tapi mereka itu ya rajin. Nah begitu juga sudah mulai gabung di perusahaan ya. Saya juga nggak pernah suruh-suruh mereka, saya nggak pernah kasih mereka, kamu harus
target sekian, mereka bikin target sendiri, dan mereka juga bekerjanya jauh lebih rajin dari saya rasakan. Kalau Salman itu memang orang kreatif kan, kadang-kadang jam 1 malam, saya pagi-pagi terima email, dia kirim jam 1 malam. Loh, kamu jam 1 malam belum tidur, saya bilang gitu kan. Tapi enggak, tapi kok mereka tuh, jadi akhirnya kan perusahaan ini berkembang jauh lebih baik setelah mereka gabung. Seperti itu sih. Jadi itu jadi memang keteladanan itu yang paling penting ya, orang tua. Iya. Luar biasa sekali Bu. Ini benar-benar mengajarkan banyak hal juga nih bagi saya, bagi orang tua di sini, bahwa keteladanan, contoh, nggak usah sibuk-sibuk mikir, baca bagaimana cara parenting, tapi bagaimana kita sebagai orang tuanya aja dulu ya Bu ya, bekerja. Iya, betul. Iya. Luar biasa. Nah, tadi kan Ibu juga mention nih Pak Subakat juga ikut mengajarkan anak-anak. Boleh nggak Ibu ceritakan seberapa penting sih suami atau pasangan sebagai support system, baik dalam berkeluarga ataupun ibu juga bisa berkarir? Ya, jelas kan kalau dalam suatu itu kan kolaborasi ya. Jadi kolaborasi, nggak mungkin kita bisa jalan sendiri ya. Jadi waktu saya bekerja pun juga banyak dibantu sama Pak Subakat. Jadi saya itu kan bahasa Inggrisnya kurang lancar gitu kan. Pas bakat karena pernah di Amerika lancar. Jadi kalau ada memo-memo bahasa Inggris saya bawa pulang minta terjemahin. baru saya memo lagi. Dulu kan zaman dulu memo-memo gitu kan. Dulu kan belum ada email-email ya. Tiap pagi saya terima memo, ini bahasa Inggris apa ya, saya bawa pulang dulu, besok saya jawab gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi begitu juga, kita juga membesarkan anak-anak juga bersama-sama. Karena kita punya tujuan yang sama, bagaimana kita menjadikan anak-anak ini lebih baik dari kita gitu kan. Ibu saya suka bilang ya, kalau kamu tuh harus didik anaknya, anak-anak itu harus lebih baik dari kita gitu. Jadi istilahnya itu kalau kita punya anak tuh harusnya lebih baik gitu dari kita. Jadi seperti itu. Jadi Pak Subakat juga biasanya Pak Subakat tuh biasanya suka ngajarin anak-anak sih. Jadi anak-anak kayak Dr. Sari dulu belajarnya suka kayak lesnya sama bapaknya. Kamu suka ditanya, kamu lesnya di mana sama bapak saya? Bapak kamu bisa ngajarin ya, gitu kan? Biasa. Iya. Jadi ada juga turun tangan, ayah tuh juga turun tangan. Oh iya betul. Iya. Nah, tapi apakah ini kesepakatan? Kan laki-laki tuh seringkali mindsetnya, pokoknya udah saya kerja, kamu urus rumah. Nah, tapi kan ibu di masa ini, mungkin masa sekarang udah lumrah ya, bahwa perempuan bekerja, suami juga mau bantu-bantu. Tapi saya sulit membayangkan ketika masa ibu Nur sendiri. Nah, ini bagaimana awalnya itu ada diskusi bisa saling bantu kerjasama di rumah. Oh iya, tapi terus terang kalau Pak Subakat kalau pekerjaan rumah dia nggak biasa terus dulu. Jadi biasanya sih ngajarin anak sekolah. Tapi kalau urusan rumah tangga tetap saya kerjain gitu kan. Tapi kalau sekarang, kalau sekarang anak-anak memang ada bapak suami saya, itu kok mau ya si Harman waktu itu bikin susu untuk anaknya. Oh iya, dia dulu nggak pernah ya bikin susu ya. Tetap ya Bu ya. Tetap. Kalau sekarang malah lebih baik maksud saya. Ya. Tapi setidaknya Bu, Pak Subakat itu memperbolehkan ibu untuk bekerja gitu. Bukan kamu wajib di rumah urus rumah. Nah itu apakah kesepakatan dari awal atau ibu negosiasi juga? Sepertinya saya juga pernah bikin ada suatu perjanjian sepertinya ya, kayaknya udah jalan aja. Bu Pak Subakat juga udah tahu ya, karena saya ini saya pasti minta izin sama Pak Subakat kalau saya mau bekerja gitu kan. Ya Pak Subakat sih oke aja sih ya kayak gitu. Oke, baik. Jadi bagaimana mengkomunikasikannya aja ya Bu ya, keinginan masing-masing. Iya, yang penting kan asal kita jangan sampai melalaikan tugas ya. Jadi kalau bagi saya tetap menurut saya sih urusan rumah tangga, urusan anak memang itu perempuan ya yang
suami cuma membantu saja, tapi tugas utamanya tetap istri lah gitu ya. Gitu sih. Oke, baik Bu. Itu yang value yang Ibu tanamkan dan ternyata berhasil. Alhamdulillah Ibu karirnya juga menanjak. Dan yang saya lihat juga Bu, penasaran juga nih, kenapa anak Ibu tiga-tiganya mau turun tangan aktif di Paragon, membesarkan Paragon. Kadang yang saya lihat kan anak-anak nggak mau bisnis orang tua gitu. Tapi ini semua mau kompak bahu-membahu. Oh iya. Jadi mungkin saya juga nggak tahu ya. Harman sih pertama masuk gitu ya. Saya ingat, tapi Harman nggak begitu aja. Saya ingat waktu itu Harman kan setelah lulus, nggak berapa lama setelah lulus itu dia berencana mau nikah gitu kan. Saya bilang ya kalau nikah ya kamu harus kerja gitu kan. Ya udah langsung gabung gitu kan. Tapi langsung gabung, tapi saya tuh begitu anak-anak langsung gabung, saya langsung kasih tanggung jawab gitu. Langsung kasih tanggung jawab. Nah kemudian mungkin karena Salman padahal lulusan elektro ITB, tapi dia tertarik juga langsung gabung. Tapi yang saya rasakan mungkin mereka kenapa tertarik langsung gabung, karena ini kan saya kan kerjanya di rumah ya. Walaupun pabrik di Tangerang, tapi kan kantornya di rumah. Jadi mereka mungkin lihat kegiatan. Nah saya waktu itu juga sering ngajak mereka juga. Kan semua waktu itu ya masih semua dikerjakan sendiri. Jadi kita kadang-kadang opnam faktur gitu kan. Ayo kita opnam sama-sama gitu. Jadi waktu mereka masih SMA saya udah ajak mereka untuk ayo kita opnam. Fakturnya benar atau cocok apa enggak, kan udah SMA udah bisa ya. Jadi mungkin itu yang mereka merasa jadi tertarik gitu ya. Jadi merasa tertantang juga barangkali ya. Jadi pingin bantu ibunya gitu. Nah Dokter Sari sebetulnya nggak langsung mau. Waktu itu masa sih saya bilang waktu itu udahlah kan udah saya merasa juga udah spesialis kulit, masa ya dokter ini ya. Terus tapi tadinya masa saya dokter udah lama, sekolah dokter lebih lama masih ikut-ikut lagi di perusahaan gitu. Tapi saya kan memang banyak di R&D kan, di R&D saya bilang sih harus ada lah yang nerusin saya gitu kan. Ya akhirnya saya ya udahlah kamu coba, sekarang malah ketagihan, malah senang. Ya malah seru ya mengembangkan sesuatu inovatif. Iya, malah rajin banget. Iya. Luar biasa. Malah sekarang semangat banget, rajin banget gitu. Iya. Jadi ini sesuatu yang Ibu kasih lihat langsung, turun tangan, pergi ke lapangan yang membangun minat anak-anak juga untuk turun tangan ya Bu ya. Luar biasa sekali. Nah kemudian kan Ibu mengeluarkan satu buku ya Bu ya, buku autobiografi tentang 5 kunci. Oh iya. Nah boleh nggak sih Ibu kasih tahu ke kami apa saja sih kunci-kunci pegangan hidup Ibu yang 5 itu? Ya, jadi sebetulnya 5 karakter yang saya sampaikan itu adalah kita temukan bersama-sama sebetulnya kan. Jadi tahun 2018 kita kan sering ngadakan training, ada yang coaching juga gitu kan. Terus kita review kan Paragon ini ya terutama wadah lah produk-produk ini kan kayak fenomena ya. Kok bisa ya sukses seperti ini gitu? Apa sih kunci suksesnya? Kok bisa menyaingi semua produk-produk lokal, kemudian bisa bersaing juga dengan multinasional. Kunci suksesnya apa? Akhirnya kita review, lihat seperti cerita saya kebakaran, ternyata itu kan ada di sana ketuhanan ya. Jadi ada ketuhanan. Yang kedua kepedulian kan berarti ya ketuhanan tadi kan saya bilang ya integritas ya, dipercaya, optimis, setiap kesulitan itu insya Allah ada kemudahan gitu kan. Yang kedua adalah kepedulian, bagaimana perusahaan ini bagaimana bermanfaat, dan kepedulian itu kan juga kolaborasi ya. Jadi kuncinya perusahaan ini sukses adalah
kolaborasi antara saya dengan anak-anak dan anak-anak dengan timnya kan. Kan sebetulnya perusahaan itu suksesnya karena SDM-nya, kata kuncinya. Jadi bagaimana kolaborasi dengan SDM. Jadi nomor 2 adalah kepedulian, yang ketiga adalah kerendahan hati. Ini yang saya sertakan, itu kerendahan hati ya hidup sederhana, bagaimana kita cost efektif, dan kemudian kerendahan hati itu merasa kita jangan sombong gitu, jangan paling hebat, dari terus belajar. Jadi kerendahan hati di sini adalah humility ya. Jadi jangan merasa cukup gitu, berasa kurang terus. Jadi belajar terus menerus. Jadi istilahnya itu selalu kosongkan gelasnya gitu kan, belajar terus menerus. Terus kemudian yang keempat ketangguhan, ya kerja keras, disiplin. Yang kelima adalah inovasi. Nah ini kan Paragon ini selalu mengeluarkan produk-produk baru, brand-brand baru. Jadi akhirnya kita temukan 5 karakter itu yang menyebabkan seolah Paragon seperti ini. Seperti itu. Luar biasa. Dr. Mesti. Luar biasa sekali Bu, dan saya rasa juga 5 karakter ini sangat relate untuk individu saat ini, individu muda, untuk bagaimana selalu inovatif menghadapi waktu ke waktu, dan kolaborasi juga penting, ketuhanan penting, semua 5 karakter ini sangat penting sekali, luar biasa Paragon. Nah, pertanyaan 2 terakhir nih Bu, nggak terasa udah mau habis waktunya. Seru sekali ngobrolnya. Ada nggak sih Bu cita-cita Ibu yang sampai saat ini belum tercapai, dan apa sih tujuan hidup Ibu sebenarnya? Ya, jadi sebetulnya mungkin saya sebut dulu tujuan hidup dulu ya. Jadi setelah ini kan tujuan hidup kita apa sih? Jadi tujuan hidup kita bagaimana bermanfaat untuk orang banyak. Makanya kita jabarkan dengan visi dari perusahaan. Visi perusahaan apa? Visi perusahaan adalah bagaimana perusahaan berkembang terus-menerus ya, dengan tata kelola yang baik, dengan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi, nah sekarang apa yang belum dicapai gitu. Jadi saya selalu nyampaikan, kami juga sepakat, kita jangan merasa udah di puncak ya. Jadi puncaknya kita nggak tahu di mana. Ya, tapi yang kalau dalam sekarang itu dalam waktu di Indonesia lah kita lihat ya kita punya semangat bagaimana kita menjadi raja di negeri sendiri. Karena kami itu kan memang baru alhamdulillah sudah nomor 1 di kosmetik ya, dekoratif. Kemudian di moisturizer kami juga ada nomor 1. Tapi di cleanser masih nomor 3 gitu kan. Kemudian kan masih ada kategori-kategori lain. Nah, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, shampoo, sabun mandi, segala macam. Nah, kita pinginnya juga itu kita bisa dapat juga. Jadi bagaimana kita menjadi raja di negeri sendiri. Nah, kedepannya mudah-mudahan ya kita bisa masuklah 10 besar untuk di global brand gitu ya. Tapi alhamdulillah di Malaysia kita udah nomor 3. Di Malaysia. Iya. Keren sekali emang Paragon ini, dan sudah menjadi studi kasus ya Bu untuk di Harvard Business Review. Luar biasa sekali. Iya, betul. Sebagai satu contoh luar biasa Bu. Semoga tercapai segala cita-citanya. Amin. Yang terpenting bisa semakin membawa manfaat untuk banyak orang di Indonesia maupun global. Nah, kemudian Bu, mungkin ini yang terakhir untuk hari ini. Apa sih Bu mungkin bisa Ibu sampaikan pesan-pesan kepada para audiens di sini yang mungkin terutama adalah orang tua muda yang mungkin bekerja atau ibu rumah tangga? Ya, jadi ya untuk yang muda-muda ya mungkin masih punya anak kecil-kecil atau belum ini, ya maksud saya kita tuh hidup kita harus luruskan niat ya, kalau begitu itu ya. Kita harus luruskan niat, tujuan hidup kita apa. Jadi jangan sampai bekerja itu tujuannya hanya sekadar cari uang. Jadi harus tujuannya bagaimana bermanfaat untuk orang lain.
Nah, itu mudah-mudahan dengan apa yang tadi 5 karakter mungkin yang kita harus sampaikan ke anak-anak kita ya, sehingga menjadi biasa. Nah, saya mimpinya mudah-mudahan 5 karakter yang tadi ya, ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan dan inovasi itu benar-benar udah menjadi budaya bangsa Indonesia. Nah, kalau kepedulian saja udah menjadi budaya ya, saya kira COVID ini juga bisa selesai lebih cepat ya. Iya, Ibu. Saling peduli, saling jaga, ya kan. Kemudian mungkin korupsi juga udah nggak ada gitu kan. Kalau orang saling peduli, sebetulnya itu kan orang nggak peduli ya sebetulnya. Kenapa dia korupsi? Karena dia nggak peduli terhadap orang lain gitu. Ini mungkin maksud saya karakter kepedulian itu benar-benar ya kita bangun ya, mudah-mudahan ini mudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Menjadi seorang yang peduli gitu. Itu sih. Sama ya satu tentu ketuhanan ya. Dari Tuhanan kan integritas dan kejujuran. Itu Mbak Mesty. Luar biasa sekali Ibu. Saya dengarnya hangat sekali dan merinding bahwa terima kasih Ibu sudah mengingatkan kami untuk jangan targetnya itu hanya mencari uang. Untuk apa sih pada akhirnya ya Bu? Tetapi bagaimana kita bisa meluruskan niat, kemudian peduli terhadap sesama, disertai jangan lupa ketuhanan bahwa ya dengan kita menjaga integritas dan percayalah Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua ya Bu ya. Iya, betul. Luar biasa. Ya, Terima kasih banyak Ibu Nur. Ya, sama-sama. Sama Mbak Mesty. Terima kasih banyak para audiens, banyak sekali yang kami pelajari dari Ibu Nur. Semoga Ibu dan keluarga selalu sehat, sukses selalu. Amin. Ya sih. Amin. Ya, baik. Untuk Pasir Bakat dan keluarga Ibu dan ya baik ya Mbak Mesty. Sukses Ibu Mbak Mesty. Ya sih Dr. Mesty. Ya sih. Terima kasih. Ya sih. Assalamualaikum. Ya sih. Ya sih. Terima kasih kepada para audiens kalian dan silakan kunjungi juga untuk YouTube tentang anak untuk teman-teman melihat video-video lain yang tentunya juga sangat inspiratif baik dari para profesor ataupun para public figure ataupun para tokoh-tokoh inspiratif seperti Ibu Nur Hayati. Bisa tonton di YouTube tentang anak official, jangan lupa di subscribe dan temukan info-info menarik dari narasumber yang kompeten di Instagram tentang anak official. Terima kasih telah menyaksikan IG Live ini. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Selamat sore. Bye-bye.